Telemann Nano Podkit by Losve. Ini bener-bener desain pot mod ya temennya. Ini kayak flashback ke tahun-tahun 2017, 18 ya. Kalau menurut gua powernya udah pas ya, powernya itu bisa sampai bikin pot kalian tuh meledak-meledak guys gitu ya. Ini kayaknya sekte baru ya temennya. Bakalan ada sekte pot meledak. Yo, what's up guys, balik lagi dari gua Scanagent. Oke, kali ini kita dalam sebuah pot temennya. Dan kayaknya di tahun 2025 ini musim pot freebase ya temennya. Jadi ini adalah pot keluaran dari salah satu brand yang pasti teman-teman sudah tahu dengan brand ini. Dan kemarin sebelumnya dia sebenarnya sudah mengeluarkan dua varian pot yang arahnya ke freebase ya temennya. Dan sekarang dia kayak agak apa ya? Agak malu-malu. Bukan agak malu-malu. Agak mengupgrade ya temennya. Si device ini ya temennya. Maka itu ini dia. Kita kedatangan Telemann Nano Podkit by Losve. Ya, ini adalah Telemann Nano Podkit. Yang sebelumnya dia itu sudah mengeluarkan produk-produk yang bernamakan ada Telema Elite 40, terus ada Centaurus M40, dan akhirnya dia memunculkan salah satu yang terbarunya yang dinamakan Telemann Nano dengan mengusung wattnya lebih dari yang sebelum-sebelumnya guys. Yang sebelumnya cuma mentok di 40, dan yang ini dia sampai di 45 watt. Jadi dia naikin 5 watt lebih gede ya temennya. Nah, cuman gua nggak tahu ya. Kayaknya untuk baterainya juga dia akan lebih membesarkan kapasitas baterainya ya. Nah, ya di sini untuk di box ya kita mendapatkan dua warna. Yang ini adalah Mystic Aurora, yang ini adalah apa? Black ya temennya. Oke. Black. Enggak black doang. Black doang. Tadi keselempet aja ya temennya. Oke, dan di sini coilnya sudah menggunakan dual mesh yang biasanya teman-teman udah lihat kemarin-kemarin ya. Kalau misalnya dia menggunakan cartridge-nya Elite 40 dan juga menggunakan Centaurus E40, nah sama dengan cartridge ini. Jadi ini cartridge ketiga device ini udah sama semua ya. Untuk yang Telemann Nano juga sama, dia menggunakan dual mesh dan max powernya 45 watt dan dia bisa eco atau boost mode. Jadi dia bisa dibikin irit-iritan, tapi bisa juga digas jadi kalian kayak mobil sport ya. Bisa enggak usah. Kan eco bos. Enggak usah di eco tuh mesti irit ya. Bukan eco suara sat ya temennya. Jadi ini kayak lo tuh bisa disetting baterainya tuh bisa tahan lama ya. Bisa disetting juga boros ya temennya. Nah, kalau misalnya dia pakai eco, dia itu bisa kuat sampai 3 hari loh. Pot mana yang kuat 3 hari guys ya, kalau kalian menggunakan mode eco. Tapi saya udah tahu ya temennya, teman-teman yang nonton ini, yang membuka YouTube ini, udah pasti kalian pengen ugal-ugalan. Gua tahu ya temennya, gak mungkin kalian pengen yang cimi-cimi gitu ya, apa cute gitu, nggak mungkin. Udah pasti detail ya di sini ya temennya. Oke, dan di samping sininya ya ini, ini kita buka dulu aja ya temennya plastiknya biar kelihatan tulisannya dulu. Nah, di samping sini tertulis ada layarnya I+ cartridge series compatible. Berarti ini bisa buat RBA juga guys ya. Jadi nggak cuman cartridge doang, dia bisa masuk untuk cartridge RBA juga ya temennya. Nah, built-in baterai 1500 mAh MTL to DTL. Jadi ini bisa kalian menggunakan DTL dan juga MTL. Tapi kayaknya ya temennya kalau udah pakai device yang ugal-ugalan gini, ini jatuhnya pot mod ya temennya. Jadi bukan pot stick jatuhnya, ini udah pot mod. Jadi kalau udah menggunakan pot mod seperti ini, kayaknya kalau kalian pakainya MTL kurang cocok ya temennya, karena powernya itu sayang gitu loh ya. Dulu dikasih 45 watt, masa mainnya cuman 17 watt, 16 watt, ya 18 watt. Kayaknya kayak apa ya? Kayak subsidi PLN ya, Mas? Kan wattnya turun. Ya maksudnya gak usah disubsidi. Maksudnya gini loh, lu punya mobil Lamborghini ya, tapi lu kalau ngegas cuma 30 meter per jam. Badar tuh ya. Bensinnya boros daripada lo ya temen ya. Oke, wes ya, kita coba bongkar aja. Sebelum gue bongkar ini terus Ekor Tech 3.0 loh, ini berarti chipnya terbaru guys.
Ini kayaknya chipnya beda dengan Telema Elite 40 dan juga Centaurus E40 ya. Ini dia punya teknologi yang terbaru namanya EcoreTech 3.0 ini ya teman-teman. Oke, kita bongkar aja nih. Masih ini ya, masih polos ya, belum kelihatan. Oke, nah di sini kita mendapatkan kitnya. Ini kita mendapatkan apa aja ya kitnya ya. Oke, untuk kitnya ini kita mendapatkan beberapa buah barang. Yang pertama kita mendapatkan ini ya, yang pastinya mendapatkan lanyard ya. Lanyard itu imut-imut banget guys ya. Nih warnanya tuh kayak ada ungu, terus ada pinknya, terus ada birunya gini ya. Dan di sini ada kayak karetnya gitu. Nah, lanyardnya model diselempit ya teman ya. Dan juga kita mendapatkan manual book ya. Di sini ada manual book. Dan sudah ada bahasa Indonesianya dengan berbagai macam bahasa ya teman ya. Untuk manual booknya, tapi udah ada bahasa Indonesia. Jadi kalian nggak usah khawatir ya teman ya. Kalau ada apa-apa kalian tinggal baca di sini. Dan di sini adalah warranty cardnya. Ya, jadi kalau ada apa-apa kalian bisa ceki-ceki untuk warantinya ya teman ya. Oke. Nah, di sini juga mendapatkan USB cable Type C ya teman ya. Ini fast charging. Dan satu buah cartridge ini. Kayaknya dua ya, yang satu terpasang, yang satu eksternal ya. Oke, untuk yang eksternalnya kita mendapatkan ukuran yang 0,3 ya, resistennya 0,3 ya temennya. Ini yang terpisahnya. Nah, ini untuk produknya seperti ini. Ya temennya, ini adalah si produknya untuk si Telema Nano ya temennya. Telema Nano Pod Kit. Nah, ini untuk desainnya, ini benar-benar desain pod mod ya temennya. Ini kayak flashback ke tahun-tahun 2017, 18 ya. 2017-18 yang memang musimnya pot-pot ya waktu itu ya. Ya, yang kotak-kotak gitu ya. Nah, ini untuk desainnya udah mirip-mirip ke sana, cuman ini bedanya kalau dulu cartridge-nya itu kotak-kotak, sekarang tuh udah pipi, tapi dia lebih lebar aja ya. Dia beda dengan cartridge yang Ursa Nano gitu ya. Beda dengan Ursa Nano terus Ursa Baby kayaknya beda guys. Ini yang lebih cocoknya dia menggunakan cartridge si Elite 40 atau Centaurus E40 ya temennya. Oke. Nah, ini untuk bahan bodinya. Ini keren loh guys ya. Nih kita lihat ya. Ini dari depan. Ini tuh bahan bodinya ini menggunakan aluminium alloy guys ya. Ini mewah banget dengan desain strip-strip gini. Dan di belakangnya ini kayak ada gradasian warna ya. Ini kayak aurora gitu ya temennya. Semuanya tuh kokoh gitu ya. Ini aluminium alloy kayaknya ininya PC ya temennya. Untuk belakangnya ini kayak ada tempelan gitu. Dan dia menggunakan bahan PC ya temennya. Tapi ini overall ini ganteng banget guys ya. Apalagi kita kalau nyalain ya. Kita cek dulu. Nyalain dulu ya. 2, 3, 4, 5. Nah ini kalau dinyalain, loh, ada animasinya guys. Lost vape. Nah, jadi gini ya kalau dinyalain posisinya untuk device-nya, ganteng pol ya temennya nih loh ya. Dari kanan ke kiri, atas bawah kayaknya semua sudut ini tuh mewah gitu ya temennya. Nah, kita cabut dulu untuk cartridge-nya, kita bahas dulu untuk mod atau device ya temennya. Nah, untuk pin konektornya dia menggunakan gold plated dengan sensornya ada di situ. Ada sensor yang untuk tinggal nyedot aja kayaknya ya. Dia pakai sensor itu dan juga lubang air hole. Dan di kanan kirinya ada magnet untuk merekatkan dari cartridge ke bodinya. Oke, di sini ada tombol firing dan juga tombol menu. Nah, di sini ada tombol thumbs down dan thumbs up yang untuk apa ya? Yang down up iki loh, naik turunin gitu ya namanya. Nah, ini dulu kita keletek dulu aja ternyata biar enak dilihatnya. Ya namanya. Jadi ini layarnya itu cukup lumayan lebar. Ini eksklusif banget ya, apalagi kalau habis kletek gitu ya. Ini ganteng banget ya temennya. Ya ini untuk naik turunin wattnya. Ini wattnya kalau dinaikin persatuan ya wattnya ya. Nah, nanti kita jelasin lagi. Nah, untuk di samping ini adalah air hole. Jadi ini ada lubang air hole. Kalian bisa setting-setting mau dikecilin atau mau digedein. Mau DTL, MTL kalian settingnya di sini. Oke. Dan di samping sini tertulis lost vape. Ya, ada tulisannya lost vape. Di belakangnya tertulis Telema Nano. Ya, ini ada lubang untuk ventilasi baterainya. Jadi kalau panas bodinya akan hawanya akan keluar ke bawah ya teman ya. Wes ya, ngomong seperti itu ya. Nggak ada tombol-tombol yang aneh lagi. Kita coba yang lain dulu. Kita kasih lihat dulu ya. Nah, di sini ada wattnya. Ini ada indikator baterai paling atas ini 95%. Di bawahnya ada menu eco. Nah, berarti ini menggunakan mode eco ya. Ini minimal wattnya ada di 5 watt dan maksimalnya ada di 45 watt. Di sini ada puff counternya, ini udah 2 kali pernah di puff, mungkin pernah di QC ya temennya. Dan dia ada resisten meternya. Ya temennya, ini kita coba masuk ke menu ya temennya. Tuh 2, 3.
Nah, ini ada menu boost, eco, jadi kalian bisa pilih ya, mau boost atau eco. Dan di sini button lock juga ada ya, bisa di lock. Version ya, ada versionnya, coba masuk ya. Oh, version 1.0, berarti ini chip terbaru yang versinya baru dibuat untuk satu device ini ya teman-teman ya. Ada PAVE bisa di, oh ini bisa di reset ya. PAVE itu bisa di reset. Nah ini kalau di reset jadi 0 lagi. Wis pokoknya menunya itu aja. Ada lock, restart, PAV, ada boost, ada eco. Wis pokoknya intinya nganggo iki segala ngeset buat ya, tucepke disedot lah. Wis ngono aja teman-teman ya. Enggak usah neko-neko nih button lock. Kalau kita masukin lock, unlock, coba di lock ya. Nah ini di lock ya. Ini kira-kira bisa diapa-apain nggak? Oke, ini kita diemin dulu. Oh, kita exit dulu. Exit. Nah, oh kalau di firing dia nggak mau ya temennya kalau di button lock ya. Oke, jadi kalau mau ngelock buttonnya memang harus masuk ke menu sini ya. Klik 3 kali. Nah kalian pilih lagi kalau mau unlock. Nah, jadi ini buttonnya bisa kalian kunci ya. Kalau udah dikunci ini nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa ke firing sendiri gitu, nggak bisa tentunya. Nah kalau misalnya kalian pengen modenya lebih cepat ya, nggak usah masuk ke 3. Kalian klik 2 kali, 1, 2. Nah ini menjadi eco ya. Ini klik lagi 1, 2. Ini jadi boost gitu ya. Jadi pengen cepat pergantiannya juga bisa guys. Ini aman ya temennya. Nah satu lagi guys, ini gua tadi agak terselimur ya temennya. Apa? Nah terselimur itu terlewat gitu ya temennya. Nah di sini tuh ada kayak tutupan karet gitu kalau dibuka. Nah ini tempat charger ya guys. Ya Type C-nya, jadi port Type C-nya ada di sini. Ya jadi ini tadi ditutup. Gua kira ini sama kayak yang atasnya gitu ya, kayak desain alloy gitu ya. Ternyata pas gua pegang-pegang kok empuk ya, pas dibuka ternyata dia USB port di sini ya temennya. Wes ya. Ini kalau menurut gua ini bentuk-bentuk yang mod banget guys. Ini gua kayak bernostalgia ya. Walaupun ini baru tapi rasanya ini kayak nostalgia. Seakan-akan kayak skenanya ini bakalan ke arah freebase lagi gitu ya temennya. Yang setelah kemarin ya, 2 tahun kemarin ya, lebih ya. Lebih bahas dari 3 tahunan. 2021 ya temennya. 2021 atau 2022 sampai 2024 itu bener-bener full. Vapers itu kebanyakan menggunakan pot ya temennya. Nah di tahun 2025 ini banyak banget keluar yang namanya device-device freebase yang memang support ya temennya. Yang kayak bentuknya itu udah ngarah-ngarah ke yang zaman-zaman tahun 2017-18 gitu ya temennya. Yang memang powerful. Nah wes ya, ini tadi gua mau ngecek untuk cartridge bawaannya ya, yang terpasang ya. Tadi kan eksternalnya di 0,3. Untuk bawaannya kita buka dulu segelnya mungkin ya. Nih ya, kita buka dulu. Nah ternyata yang kita dapat 0,6 guys ya. Jadi dia cuma ada 2 resisten, yang satu 0,3, yang satu 0,6. Yang memang notabene kalau 0,6 itu masih bisa menggunakan freebase ya temennya. Tapi post friendly gitu ya, 50-50 atau 60-40 udah paling mentok ya temennya kalau 0,6. Tapi kebanyakan kalau freebase itu lebih nyaman kalian menggunakan 0,3 atau kalian menggunakan CE plus RBA nya. Jadi kalian bisa menggunakan RBA supaya settingannya lebih kena ya temennya. Oke. Nah ini untuk kapasitas cartridge ini bisa menampung liquid sebanyak 3 mili ya, 3 mili sampai 3,5 mili ya. Dengan ini konektornya menggunakan gold plated ya, di tengah kanan kiri, dan di kanan kirinya itu juga ada magnet untuk merekatkan dari cartridge ke potnya. Di sini adalah lubang untuk air hole nya dan juga sensornya. Dan cara pengisiannya ini kalian ada tulisannya open, kalian tinggal buka aja di sini ya. Nah lubangnya cukup besar ya. Mau pakai botol kaca dan botol plastik bisa semua guys. Oke. Dan untuk trip tipnya ini sudah built in. Nah dia menggunakan sistem slimless ya temennya. Jadi ini udah wes pokoknya enak lah dipakainya. Nah seperti ini ya. Oh kalau kalian pasang ya 0,6 dia langsung berubah secara otomatis ke 21 watt ya. Jadi kita coba tes ya. Coba tes yang 0,3 nya. Ini kan tadi 0,6 21 ya. Kita copot dulu. Nah kita pasang ke yang 0,3 nya coba. Nah dia akan berubah nggak? Wah langsung berubah guys ya, menjadi 38 ya watt ya. Nah ini ya, coba sekali lagi kita gantikan 0,6, dia berubah lagi ya. Nah dia langsung berubah menjadi 21 watt. Oke,
Wes ya, jadi ini sudah gua tes ya untuk perubahan cartridge-nya segala macam. Nah, sebenarnya gua mau mengetes lagi menggunakan RBE-nya guys, untuk I+ RBE-nya tentunya. Apa orang lagi apa sebenarnya ini kan kemarin kita menggunakan I+ tuh menggunakan 40 watt ya. Coba ini menggunakan chip terbaru dengan wattnya 45 watt. Apakah lebih meletek ya tentunya? Nah, wes kita coba ini ya, sembari kita isi dulu ya. Ini kita akan isi yang menggunakan 0,3. Jadi 0,3-nya gua akan isi menggunakan freebase PCVG 7030 dan kita setelah itu akan tes juga menggunakan I+ RBE-nya. Nah, yang manakah lebih worth it di Telemann Nano Podkit ini? Kita beresin dulu sih mejanya guys. Ini udah kita beresin untuk mejanya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Tadi gua sudah sempat nge-build si I+ RBE-nya. Nah, ini kayaknya resistennya sekitar 0,3 guys. Ya, ini kan kita coba cek dulu ya. Watt awalnya di 21 watt ya. Kita masukin untuk I+ RBE-nya. Ya, kita masukin. Dilihat berubah nggak? Oh, enggak guys. Berarti kalau dia RBE ya, dia bisa ngedetek. Kalau ini RBE, dia itu nggak ngedetek otomatis ya. Tetap dia stay di 21 ya. Jadi kita naikin dulu wattnya. Tadi kan kalau cartridge 0,3 dia langsung berubah ke 35 apa 38 ya. Kita coba mainnya di 40 watt ya temennya. Oke. Kita tes dulu ya temennya. Untuk si Telemann Nano 45 ya, by Lost Wave kita tes di 1 2 3 ya. Mantap ya, nih coba lagi ya. 1 2 3. Galak loh. Oke guys ya, kita coba tetesin dulu ya guys ya. Gua ngeri kering aja ini ya. Oke, kita tetesin dulu ya. Nih, tetes lagi 1 2 3. Ini ya, kan bisa lihat ya. Meleteknya tuh sampai bener-bener meletek guys ya. Tetesin lagi. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Nih. Ya, teman-teman ya. Tuh. Meletek dewek pokoknya ya temennya. Wes ya, kita coba pasang. Nah, kita pasang dulu. Kita yang pertama akan menggunakan yang RBA-nya dulu ya temennya. Ini dengan liquid yang sama ya. Tadi mbok isi podo kan ya? Podo guys. Berarti liquidnya sama. Jadi kita nggak membedakan liquid dengan PCVG di 7030 ya temennya. Nah, wes ya, kita pasang ini RBA-nya. Kita isi dulu ya sedikit ya, biar nggak terlalu kering ya. Jadi memang sengaja kita nggak pakai yang 0,6 karena lebih maksimal kalau 7030 itu menggunakan cartridge 0,3 guys ya, karena dia itu lebih kental gitu ya untuk liquidnya. Nah, kita pasang. Nah, ini untuk air hole-nya kita akan coba bongkar semua ya, buka semua bukan bongkar ya. Ini ya, kita losin bongkar. Jadi ini wes gak ada MTL-MTL ya teman-teman. Pokoknya review kali ini full DTL. Sombong amat. Ya, full DTL aja ya teman-teman. Cuma nanti ada lah ya sedikit-sedikit MTL ya lah. Biar kita ngetes ini ngempos apa enggak gitu ya teman-teman. Ini yang pertama kita akan menggunakan DTL-nya untuk Telemann Nano 45 by Lost Wave. Kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan bang. Tahan. Ini tadi nggak gue pencet ya temen Oh, ya? dipencet bang? Enggak, ini di bawah jari gue ya. Tata kaki, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia nggak usah dipencet aja, powernya udah max ya temennya. Ini coba kita sambil dipencet ya temennya. Terus lagi, bismillahirrahmanirrahim. Responsifnya beda guys, dipencet sama enggak ya. Kita tes lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kayak motor langsam gitu ya, brodok gitu ya temennya untuk koilnya. Tes lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kalian mau denger tadi suaranya gimana nih ya? Gua kasih tahu ya. Pot suaranya bisa kayak gitu ya temennya, kertek ya temennya. Oke, ini untuk yang RBA ya, I+ RBA. Oke, jadi gini guys, kalau menurut gua ini kalau misalnya menjadi pot DTL ya temennya atau pot mod, ini udah fix ya temennya. Ini ukuran air hole-nya udah paling pas. Jadi emang ukuran untuk DTL itu nggak ngempos, dia itu rapat sama power, pokoknya pas ya temennya menggunakan I+ ya. Ini untuk tingkat kemanisannya tergantung kalian menggunakan kapasitas apa, ya. Terus coilnya apa? Kalau menurut gua
Ini powernya udah pas ya, powernya itu bisa sampai bikin pot kalian tuh meledak-meledak guys, gitu ya. Ini kayaknya sekte baru ya temennya. Bakalan ada sekte pot meledak. Ini sekte-sekte baru yang memang muncul ketika pot mod sudah menggunakan RBA namanya. Jadi ini beda sama IO guys. Ini bener-bener pot mod ya. Jangan disamain sama IO karena nggak bisa. Karena memang dia ini ya pot meledak jatuhnya namanya. Nah ini kalau menurut gua powernya pas, ya manis dan TH-nya itu tergantung kalian settingan untuk RBA-nya ya. Mau menggunakan coilnya apa, harus kapasnya apa. Yang paling terpenting adalah kapasnya guys ya. Yang menentukan manis atau enggak salah satunya adalah kapas dan coilnya juga ya teman. Nah pokoknya kalau menggunakan I+, kalian bisa setting sendiri. Kalau gua misal mengomentari performanya, gua cukup mengomentari air hose sama powernya aja ya. Karena untuk sisanya ya, untuk RBA-nya itu teman-teman masing-masing lah ya teman-teman. Oke. Nah sekarang kita akan coba pakein yang cartridge 0,3 nya ini ya. Oke coba. Dia langsung balik ke 38. Ini nggak akan gue naikin wattnya. Apa samain aja kali ya? Samain aja ya 40 ya. Oke 40. Kita akan coba menggunakan metode MTL dulu ya. Kita kecilin. Nah ini yang paling kecil ya. Ini lubang paling kecil. Kita akan coba sedot dulu metode MTL. Kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan metode MTL walaupun agak ngowos-ngowos ya temennya. Jadi ini nggak yang terlalu rapat gitu ya. Begitu kalian sedot MTL ini yang nggak yang MTL banget gitu loh. Jatuhnya ini RDL guys ya, nggak bisa MTL. Maksudnya kalau MTL coba ya kita kecilin lagi ya. Apakah masih bisa ya kecilin lagi ya? Coba nih ya segini ya. Ini kecil banget ya. Coba kita tes. Ini bisa menggunakan 3 mode ya, MTL, RDL, dan juga DTL sebenarnya temennya. Oke, kalau menggunakan metode MTL ya, ini air hole gue kecilin MTL, gue jedotnya, cara jedotnya gue tadi juga menggunakan MTL. TH-nya masih nampol guys ya, ini 3 mg ya dia. 3 mg ya, ini masih nampol TH-nya, manisnya keluar dan layernya juga masih berasa guys ya. Jadi walaupun menggunakan 0,3 masih bisa kalian sistem sedot MTL ya temennya. Jadi jangan khawatir. Ini masih bisa disedot MTL karena bener-bener powernya itu kenceng. Jadi pas kalian nyedot MTL itu semuanya naik guys. Manisnya juga lumayan naik. Terus TH-nya kenceng ya. Terus layernya juga bold dan berasa ya temennya. Oke, kita akan coba buka dulu separuh ya. Buka dulu separuh, kita sistem MTL ya. Nah ini ya, buka separuh, sistem MTL, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau dibuka separuh dan kalian sistem nyedot MTL, ya ini yang turun adalah dari segi TH-nya guys. Kalau untuk manis sama flavor dia tetap sama, tapi kalau untuk TH dia itu nggak ada nyekrek-nyekrek ya, agak sedikit ada reduce ke TH-nya guys ya, kayak atau nick-nya gitu ya, reduce gitu ya. Oke, kita sekarang coba buka semuanya. Apa kita detail dulu aja ya? Untuk air hose separuh ini ya namanya, kita detail. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang bos. Tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau separuh ya, tutup separuh, terus kalian nyedot DTL, ini manisnya agak sedikit menaikkan dan juga TH-nya agak sedikit kenaikan guys ya. Jadi lebih nembak gitu ya TH sama manisnya. Oke, sekarang kita coba buka semua. Ya, yang pertama kita akan juga menggunakan metode MTL ya. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi kalau misalnya dibuka semua, kalau sekalian nyedotnya menggunakan metode MTL, ini ngemposnya sebenarnya nggak ada guys, nggak ada ngempos-ngemposnya ya temennya, karena powernya itu kenceng. Tapi yang hilang adalah TH-nya guys. Jadi yang berasa adalah manis sama flavornya aja ya. TH-nya bener-bener kayak ngelos saja gitu ya kalau kalian menggunakan metode MTL-nya ya temennya. Oke. Nah sekarang kita coba tes metode DTL-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke,
Yang maksimal adalah ketika kalian menggunakan yang 0,3 ya, kalian menggunakan metode DTL guys. Karena bener-bener TH-nya itu kena ya, terus manisnya pun ada, dan juga flavornya juga lumayan cukup tebal ya temennya. Nah, jadi tergantung settingan kalian. Kalau misalnya kalian menggunakan yang 0,3 mau lebih kenceng TH-nya, kalian bisa menggunakan metode NTL ya. Atau misalnya kalian pengen kenceng TH-nya tapi yang nggak terlalu kencang, kalian bisa tutup air hole separuh terus kalian nyedotnya DTL. Jadi tergantung kalian pengen settingnya gimana. Tadi udah gue jelasin satu persatu dari air hole kecil, sedang, dan juga besar untuk bedanya antara kalian nyedot NTL dan DTL ya temennya. Oke, jadi seperti itu. Kalau menurut gue bilang enakan mana I+ sama cartridge bawaannya. Kalau menurut gue ya, kalau untuk power oke lah I+ ya. Tapi kalau untuk flavor guys, gue lebih megang untuk si double coilnya si cartridge bawaannya temennya, karena dia itu lebih manis dan juga flavornya itu juga lebih keluar kan. Tapi tergantung, kalau I+-nya benar-benar kalian mendapatkan settingan coilnya yang pas dan juga kapas atau wickingnya juga pas, itu juga bisa menaikkan untuk flavor TH dan juga manisnya temennya. Oke, jadi seperti itu temennya. Ini adalah opini gua. Jadi review terbaik tetap dari diri kalian. Kalian bisa cek sendiri, tes sendiri ya, mereview sendiri ya. Ini cocok seperti apa. Nah, misalnya kalau ada salah dalam review, kalian bisa langsung komen di bawah temennya. Misalnya, Bang, itu kan ada ininya bang, disedot gak ada rasanya atau gimana? Itu yang salah lihat guys ya. Kalau itu ya, maksudnya ini gua nge-review ada rasanya guys. Terus sampai kalian bilang ini gak ada rasa, berarti yang salah adalah kalian ya. Itu makanya tadi kalau kalian nonton ada settingan air hole kecil, setengah, dan gede. Nah itu kalian tinggal pilih sendiri yang mana gitu ya temennya. Oke, jadi seperti itu ya temennya untuk review kita kali ini. Nah kalian jangan lupa untuk di apa deh? Di like bang, di like, di share, dan juga di subscribe. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng sebelah kanan untuk tahu notifikasi video selanjutnya. Sekali dari gua Askar pada dari para Venters.